Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Walaupun perasaan kita datang dan pergi, tetapi kasih Tuhan bagi kita tetap abadi. Saudara sekalian, kali ini kita akan menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 22 sampai tanggal 28 September tahun 2024 dengan tema Bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Apa yang tersaji di sini sesungguhnya merupakan penjabaran dari kitab Yosua pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Ada 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Mari kita lihat satu persatu. Pertanyaan nomor 1. Apa yang Anda pahami tentang bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu menurut Yosua pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Yang kedua, bagaimana peran orang percaya dalam membuktikan ketekunannya. Yang ketiga, jelaskan apa seharusnya gereja dan pemerintah lakukan menyiapkan pelayan atau pemimpin di masa depan. Saudara sekalian, itulah 3 pertanyaan yang diajukan kepada kita semua. Dan mari kita bahas satu persatu. Kita mulai saja dari pertanyaan nomor 1. Apa yang Anda pahami tentang bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu menurut Yosua pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Saudara sekalian, pertanyaan nomor 1 ini mendorong kita untuk menggali pemahaman dari kitab Yosua pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Yang akan kita gali adalah pemahaman bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu yang menjadi tema MTPJ Gemim tanggal 22 sampai tanggal 28 September tahun 2024. Nah, dalam menjawab pertanyaan ini saya membaginya dalam 2 bagian. Yang pertama, mengapa Yosua menganjurkan umat Israel mengasihi Tuhan Allah? Yang kedua, bagaimana pemahaman teks Yosua pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-16 tentang bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Saudara sekalian, mari kita pahami dulu kitab Yosua. Kitab Yosua merupakan kitab yang ditulis oleh Yosua sendiri yang hidup pada abad ke-14 sebelum Masehi. Kitab ini mencatat peristiwa Israel menyeberangi sungai Yordan, memasuki tanah Kanaan, menaklukkan tanah Kanaan, dan menetap di tanah Kanaan. Perkop Yosua pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-16 berisi pidato perpisahan Yosua dengan bangsa Israel. Tidak lama lagi Yosua akan pergi memenuhi panggilan ilahi yang dibahasakannya di sini memenuhi jalan segala yang fana. Sebelum Yosua pergi, Yosua merasa penting untuk memberikan pesan-pesan kepada umat Israel. Saudara, seseorang kalau mendekati ajal dan dia mau memberikan pesan-pesan, itu berarti pesan yang disampaikannya itu sangat berharga. Dalam komunitas, suku-suku tertentu biasanya ketika seseorang mendekati ajalnya, keluarga dikumpulkan untuk mendengar pesan dari yang akan pergi meninggalkan keluarga. Nah, salah satu pesan Yosua adalah bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Itu berarti pesan ini sangat penting. Semua umat harus mendengar pesan ini dan melakukannya. Bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Pesan ini kita temukan dalam ayat 11 dari kitab Yosua pasal 23. Bunyinya seperti ini. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Demi nyawamu, kata Yosua. Nyawa itu sangat berharga. Semua umat manusia di muka bumi ini menjaga nyawanya. Jangan sampai kehilangan nyawa. Jadi kalau Yosua mengatakan demi nyawamu,
bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Itu berarti mengasihi Tuhan Allah itu sangat penting sebagaimana kita menjaga, memelihara nyawa kita. Nah, kata bertekun di sini diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Ibrani shamar, artinya peliharalah, perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Di masa tuanya, Yosua mengingatkan umat pada satu hal yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh, pada satu hal yang harus dipelihara terus-menerus, yaitu mengasihi Tuhan Allah. Mengasihi Tuhan Allah. Ini harus diperhatikan, harus dipelihara sepanjang kita menjalani kehidupan ini. Nah, mengapa Yosua menganjurkan hal ini? Mengapa hal ini dianjurkan oleh Yosua? Jawabannya kita temukan dalam teks Yosua pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Di sini Yosua mengatakan kepada para pemimpin umat, kepada tua-tua, kepada umat Israel, kamu telah melihat segala yang dilakukan oleh Tuhan Allahmu. Kamu telah melihat segala yang dilakukan oleh Tuhan Allahmu. Seluruh orang Israel yang dipanggil Yosua telah melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah kepada mereka. Apa itu? Kebaikan. Tuhan melakukan kebaikan kepada mereka, dan mereka dapat bersaksi tentang hal itu. Bagaimana Tuhan melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir melalui Musa dan Harun. Bagaimana Tuhan menuntun mereka menyeberangi Laut Teberau. Bagaimana Tuhan memberikan hukum-hukumnya di Gunung Sinai. Bagaimana Tuhan menuntun mereka dengan tiang awan dan tiang api. Semuanya itu disaksikan oleh umat Israel. Itulah kebaikan Allah. Itulah kebaikan Tuhan kita. Dan semuanya itu adalah bukti bahwa Tuhan Allah benar-benar mengasihi umat Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan ayat 3 sampai ayat yang ke-10. Tuhan Allah yang telah berperang bagi bangsa Israel menaklukkan bangsa-bangsa di tanah Kanaan. Ya. Kata berperang diterjemahkan dari kata Ibrani lakham, artinya berjuang, melakukan perang. Jadi umat yang berperang adalah alat di tangan Tuhan. Benar, mereka turun ke medan perang, tetapi kekuatan itu bersumber dari Tuhan. Kemenangan itu bersumber dari Tuhan. Hikmat mengatur strategi perang itu bersumber dari Tuhan. Jadi Tuhanlah sumber kemenangan itu. Nah, kehidupan kita ini juga ibarat perang. Setiap hari kita berperang. Berperang secara fisik itu yang terjadi pada zaman Yosua. Peperangan selanjutnya lebih berat lagi. Perang melawan godaan keyakinan bangsa lain, berhala-berhala yang disembah oleh bangsa lain, dan perang melawan hawa nafsu. Nah, Yosua dengan tegas mengatakan bahwa Tuhan berperang bagi kemenangan Israel. Ini berita yang luar biasa. Tuhan kita tidak tinggal diam di seberang sana, tetapi Dia peduli. Dia melibatkan diri dalam perjuangan umatnya. Nah, apakah engkau sedang berjuang saat ini? Jangan sekali-kali melupakan Tuhan. Itulah pesan yang disampaikan oleh kitab Yosua melalui kesempatan ini. Yang ketiga, ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Mengapa Yosua menganjurkan umat untuk bertekun mengasihi Tuhan Allah? Jawaban yang ketiga adalah sebab bangsa Kanaan yang masih tersisa, sebab tidak semuanya dibunuh oleh orang Israel. Nah, yang masih tersisa ini bisa saja mempengaruhi orang Israel. Bisa saja. Mereka bersahabat, kawin-mawin, dan dengan begitu ikatan emosional terbangun, terjalin, dan bukan tidak mungkin apa yang menjadi keyakinan mereka menyembah berhala itu mempengaruhi orang Israel sehingga mereka berpaling menyembah berhala.
Nah, agar hal ini tidak terjadi, maka umat diminta untuk bertekun mengasihi Tuhan Allahnya. Nah, sekarang bagaimanakah bertekun mengasihi Tuhan Allah itu? Dari teks Yosua pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-16, saya mencatat bagaimana bertekun mengasihi Tuhan Allah. Yang pertama, mengenal Allah dengan baik. Itu sesungguhnya pesan yang tersirat dari ayat 3. Siapa Allah dan bagaimana karyanya dalam kehidupan kita manusia harus kita pahami dengan baik. Israel diingatkan tentang kasih Allah bagi mereka yang melepaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir, menuntun mereka dan menolong mereka memasuki tanah Kanaan. Pengenalan akan Allah merupakan tahap awal mengasihi Tuhan Allah. Yang kedua, mentaati kehendaknya. Dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, hanya 2 orang yang keluar dari Mesir yang Tuhan Allah izinkan memasuki tanah Kanaan, yaitu Yosua dan Kaleb. Yang lain mati dalam perjalanan, termasuk Musa. Hanya Yosua dan Kaleb yang diizinkan oleh Tuhan memasuki tanah Kanaan. Sementara mereka yang tidak taat pada kehendak Allah, semuanya mati dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Nah, inilah pentingnya mentaati kehendak Allah. Kita sebagai umat Allah diminta oleh Tuhan untuk mentaati kehendaknya. Orang-orang yang berjalan menuju ke tanah Kanaan, hanya 2 yang diizinkan masuk, Yosua dan Kaleb. Yang lainnya tidak diizinkan oleh Tuhan karena mereka tidak mentaati kehendak Allah. Kisah tanah terbelah menjadi 2. Sejumlah besar orang yang dipagut oleh ular, dibunuhnya para penyembah anak lembu emas. Semuanya itu merupakan peringatan hukuman bagi yang tidak taat. Yang ketiga, agar tidak bercabang hati. Bercabang hati yang dimaksud adalah mempercayai Allah dan juga mempercayai berhala. Umat dianjurkan untuk bertekun mengasihi Allah agar mereka tidak tergoda menyembah berhala atau beriman kepada berhala. Itulah sesungguhnya mengapa bangsa Israel dilarang bergaul dengan bangsa Kanaan. Itu esensinya. Semua itu dimaksudkan agar Israel memelihara ketekunan mengasihi Tuhan Allah. Itulah saudara sekalian jawaban saya untuk pertanyaan nomor 1. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Bagaimana peran orang percaya dalam membuktikan ketekunannya? Saudara, ada ungkapan, dunia kita ini butuh bukti, bukan janji. Ungkapan ini menegaskan pentingnya membuktikan apa yang kita katakan. Mengapa muncul ungkapan di atas? Sebab sekarang ini ada banyak orang hanya bisa berjanji tetapi tidak bisa membuktikan janjinya. Dalam kaitan dengan teks Yosua pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-16, pertanyaan nomor 2 ini mendorong kita untuk membuktikan ketekunan kita mengasihi Tuhan Allah. Nah, bagaimana peran kita sebagai orang percaya membuktikannya? Ketekunan itu harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Untuk itu, orang percaya harus berperan aktif membuktikannya. Nah, bagaimanakah peran kita? Ada 4 peran yang sangat prinsipil untuk membuktikan ketekunan mengasihi Allah. Yang pertama, meluangkan waktu setiap hari belajar firman Tuhan. Jadi kalau ada Alkitab di rumah, bacalah Alkitab itu. Jangan Alkitab dibaca nanti di saat kita beribadah. Bacalah Alkitab setiap ada kesempatan. Yang kedua, membangun persekutuan dalam Tuhan, baik secara pribadi maupun secara komunal. Ya, di rumah kita bisa membangun persekutuan, berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tapi itu juga bisa kita lakukan dalam persekutuan bersama, misalnya di ibadah kolom atau di gedung gereja. Nah, mengapa ini penting?
Tuhan Yesus mengingatkan kita dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita hidup sampai saat ini, itu semua karena kasih Tuhan. Yang ketiga, suka menolong orang dengan sukacita, ikhlas, dan tanpa pamrih. Dalam Alkitab, Yesus mengajarkan itu lewat perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Kita menyembah Tuhan yang Maha Kasih, maka kita terpanggil untuk menghidupkan kasih itu dalam spirit, bertindak menolong orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Yang keempat, membangun relasi yang baik dengan semua orang sebagai manifestasi relasi baik dengan Tuhan. Itulah saudara sekalian jawaban saya untuk pertanyaan nomor 2. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan yang terakhir, pertanyaan nomor 3. Jelaskan apa yang seharusnya gereja dan pemerintah lakukan menyiapkan pelayan atau pemimpin di masa depan. Saudara, menyiapkan pemimpin atau pelayan di masa depan itu bukanlah hal yang mudah. Baik gereja maupun pemerintah mesti mempersiapkannya dengan cara yang baik dan prosedur yang matang. Lalu bagaimana caranya? Saya mencatat beberapa hal penting di sini, harap kita mengikutinya dengan baik. Yang pertama, menggali dan mengenal potensi orang yang dipersiapkan menjadi pelayan atau pemimpin. Kita bisa dapatkan itu melalui semiloka atau pelatihan kepemimpinan. Yang kedua, memotivasi orang yang dipersiapkan menjadi pemimpin atau pelayan untuk berfokus pada tujuan. Sebab konsistensi pada tujuan itu sangat penting. Sebab hal itu bisa menolong orang tersebut bertumbuh menjadi pemimpin atau pelayan. Yang ketiga, mengadakan pembekalan mentalitas pemimpin. Sebab menjadi pemimpin itu tidak mudah. Menjadi pemimpin itu harus mempunyai mental yang berani mengakui kesalahan, tahu menghormati orang lain, berdisiplin, dan bertanggung jawab. Yang keempat, memberi ruang dan memfasilitasi pendidikan berjenjang bagi yang dipersiapkan menjadi pemimpin atau pelayan. Demikianlah saudara sekalian jawaban saya untuk pertanyaan nomor 3. Dengan demikian, pertanyaan nomor 1, 2, dan 3 telah saya jawab. Mintalah selalu hikmat Roh Kudus agar Dia menolong kita memahami kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.